Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin. Imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Wa rahmatillahi lil alamin. Wa syafa'atihi li khalqihi ajma'ina yawmaddin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang semuanya seyogianya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segenap karunia yang Allah hujankan kepada kita, baik di dunia, bahkan dari mulai alam arwah, lalu di alam rahim, lalu di alam dunia, dan di apa yang Allah janjikan kepada kita yang akan Allah berikan di alam barzakh dan di alam akhirat nanti sampai di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Kita bersyukur di sore hari ini di bulan yang agung oleh Allah dikumpulkan dalam majelis yang sangat-sangat agung, di mana di majelis ini kita bersama-sama menimba ilmu Allah, yakni pengetahuan dari Allah. Dan di majelis yang agung ini pula kita bersama-sama mengingat Allah, bersama-sama bermunajat kepada Allah, memohon ampunannya, memohon rahmatnya, memohon barokahnya, memohon petunjuknya, memohon pertolongannya, baik untuk kita, untuk keluarga, dan untuk siapapun yang kita maksud. Dengan wasilah niat mulianya keluarga besar Sekolah SMK Bakti Nusantara Kabupaten Sumedang yang disesepuhi
oleh keluarga besar Bapak Haji Asyikin, Ami Haji, yang secara rutin dari zaman masih ada almarhum Bapak Haji Asyikin rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah. Beliau sebagai salah satu pejuang agama bersama Buya yang tidak mungkin terhapus di dalam catatan para pejuang-pejuang agama li'ila'i kalimatillah yang diteruskan sekarang oleh istrinya, oleh Mi, dan diteruskan oleh putra-putrinya dan cucu-cucunya, semoga seluruhnya menjadi pejuang-pejuang agama. Beliau tidak pernah alpa daripada mengagungkan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma dalam momen peringatan pengagungan kelahiran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam momen peringatan pengagungan diisrakan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara yang agung ini juga pahalanya Allah berikan kepada almarhum Bapak Haji Asyikin, dan segala manfaatnya baik di dunia di akhirat Allah berikan kepada keluarga besar beliau dan semua keturunan. Dan semoga sekolah SMK Bakti Nusantara ini semoga terus ada dalam bimbingan Allah, di dalam lindungannya, menjadi sebab terbangunnya berbagai kemaslahatan kehidupan manusia di dunia ini yang menjadi bekal untuk membangun keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di akhirat yang abadi. Semoga sekolah semakin maju dan berkah, dan para pengurusnya, para guru-gurunya, para pembantunya, dan juga siswanya oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah. Para jamaah yang mulia, kita sebagai hamba Allah dan umat dari seorang Rasul, utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi dan para rasul, sekaligus beliau oleh Allah dijadikan imam seluruh nabi dan rasul, sebagai bukti tatkala diisrakan, begitu beliau sampai ke Masjidil Aqsa disambut oleh seluruh para nabi dan para rasul yang bangkit dari alam barzakhnya keluar ke alam dunia. Menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang imam tertinggi di alam semesta, yang Allah jadikan rahmat bagi semua ciptaannya, yang Allah Ta'ala jadikan imam, pemimpin dalam segala sisi kebaikan, imam dalam ilmu, imam dalam amal soleh, imam dalam niat-niat yang agung, imam dalam semua akhlak-akhlak yang terpuji. Berbicara akhlak yang terpuji, baik syukur, sabar, apapun akhlak yang terpuji, maka tidak ada yang memiliki akhlak yang terpuji yang derajatnya tertinggi sehingga menjadi imam.
Imamus syakirin, imamnya semua ahli syukur. Imamus sabirin, imamnya semua ahli sabar. Imamul mutawakkilin, imamnya semua yang ahli tawakal. Imamur radin, imamnya semua yang ahli ridha. Ya, Imamul abidin, imamnya semua yang ahli ibadah. Imamul muttaqin, imamnya semua yang ahli takwa. Imamul khosyi'in, imamnya semua yang khusyuk. Imamul arifin, imamnya semua yang ma'rifat kepada Allah. Masya Allah, imam dalam segala akhlak yang terpuji. Imam juga di dalam segala bentuk ibadah-ibadah yang dohir. Imam juga di dalam segala zikir-zikir dan kalimah-kalimah thayyibah yang diucapkan oleh lisan. Imam di dalam ta'lim, bagaimana cara mengajarkan ilmu Allah kepada umat. Karena kalau dulu, ya, para rasul yang dulu, umat manusia itu kan masih sedikit. Ya. Sehingga para rasul terdahulu diutusnya hanya ke Bani Israel aja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa kerasulan beliau, manusia dan bangsa jin itu di muka bumi itu masuk kepada klimaksnya. Artinya jumlah yang terbanyak. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu ini ke semuanya. Baik yang ada di masanya maupun Nabi kita diperintahkan untuk membangun sistem ta'lim, belajar mengajar, sistem dakwah, sistem tabligh, sistem amar ma'ruf nahi munkar, sistem tarbiyah sampai hari kiamat. Dibangun sistemnya, dan sistem yang dibangun sukses sampai sekarang. Coba, sampai sekarang. Ajaran Islam tidak pernah padam. Quran kan tidak pernah rusak. Masya Allah. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga rapi. Ya, sejarah Nabi, akhlaknya, ya, keilmuannya, amaliyahnya, kalimat thayyibahnya, semuanya tuh masih tetap akan segar diingat oleh manusia di setiap masa. Sampai kapan itu? Itu sampai hari kiamat. Masya Allah, ulama-ulamanya selalu ya, konsekuen, konsisten, ya, konsisten dan juga istiqomah terus menjalankan tugas-tugas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini, saking hebatnya sang pembangun sistem. Kalau sistem dalam ilmu dunia, tentang dunia, kalau kagak pakai duit gak jalan. Coba di sini ada gak yang sanggup jadi guru di sini gak digaji? Gak ada kan? Ada gak yang jadi pejabat gak ada penghasilan, gak digaji? Ada gak? Gak ada. Bahkan kan sekarang tuh berebut jabatan itu cenderung, nah begitu. Silakan terjemahkan. Bukan Boya yang ngomong. Ya kan? Sampai berani mengeluarkan uang yang besar, tapi kan sudah ketahuan hitung-hitungannya. Kalau saya sekarang keluar uang sekian puluh miliar, udah ketahuan. Kalau nggak ketahuan, siapa yang mau? Ya nggak? Nah gitu. Beda dengan sistem perjuangan Rasulullah. Ya. Masya Allah, itu sistem dibangunnya oleh Kangjeng Nabi. Sampai sekarang, abadi. Kita semua mendapatkan cahaya iman Islam. Tak terasa. Dari mulai lahir, tak terasa. Kita begitu ingat, hati kita sudah kenal Allah kan? Begitu ingat, lisan kita sudah sering menyebut nama Allah kan? Begitu ingat, kita sudah tahu sholat, masjid, sholawatan, pengajian. Itu dari mulai kita ingat, bayangkan itu. Itu saking hebatnya sang pembangun sistem tadi.
Padahal nabinya sudah tidak ada. Ya. 1400 sekian puluh tahun. Bahkan kalau Nabi dari lahir itu sampai sekarang sudah 1500 tahun. Menurut tahun Hijriah. Tapi hebat luar biasa. Masjid-masjid semakin banyak. Pesantren-pesantren di muka bumi semakin banyak. Majelis-majelis ta'lim semakin banyak. Masya Allah. Padahal di setiap masa dari zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak setuju. Ya. Orang-orang yang tidak setuju, bangsa jin yang tidak setuju, kan? Kepada ajaran Allah, kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dakwahnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus berjuang. Bahkan sampai perjuangannya ingin membunuh, ingin membantai. Bukankah klimaksnya, ya, Nabi sehingga hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena kesepakatannya, ya, kaum-kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah dalam hasil musyawarah besarnya para tokoh-tokoh Makkah saat itu. Apa coba hasilnya? Hasilnya Muhammad, keluarganya, pengikutnya, semua yang beriman kepada Muhammad bunuh semua. Itu kan klimaksnya. Dengan cara kekerasan, dengan cara embargo bertahun-tahun, tidak berhasil mereka. Cahaya iman Islam malah terus menyebar kemana-mana. Ya, akhirnya puncaknya bunuh. Dan pembunuhan ini ternyata bukan cuma kepada Nabi saja dan sahabatnya saja di zaman Nabi ada. Tidak, setelah Nabi wafat bukankah, ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga, ya, upaya seperti itu dari kaum kafirin ada. Bukankah di zaman Sayyidina Umar malah Sayyidina Umar wafat dibunuh? Malah Sayyidina Utsman bin Affan wafat dibunuh. Malah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wafat dibunuh. Bayangkan. Bukan wafat normal-normal, beliau khulafaur rasyidin. Beliau pemimpin umat. Wafat dibunuh. Lalu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, siapa yang dibunuh? Putranya yang dibunuh, yang seharusnya, ya, putranya sendiri yang harus memimpin umat ini di muka bumi ini, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Seharusnya kan putranya, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan umat baiat kepada beliau, tapi kepemimpinan direbut, dan Masya Allah. Lalu Sayyidina Husain dibunuh. Keluarga Nabi, bayangkan, karena menurut pikiran mereka, ya, keluarga Nabi yang akan terus memperjuangkan ajaran Nabi. Intinya karena ketidaksukaan mereka kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Intinya awalnya dari situ, bukan benci sama orangnya. Tidak benci kepada masalah tidak iri kepada masalah kekuasaan dunia, tidak iri kepada masalah harta benda dunia lah, karena mereka tahu namanya Nabi Muhammad sampai dengan keturunannya dan khalifah-khalifah setelahnya semuanya tidak mungkin menginginkan dunia. Apakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menginginkan dunia? Apakah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menginginkan dunia? Lah. Jadi yang dihasudi oleh mereka itu apa sebetulnya? Kalau sekarang orang berantem ya memang karena dunia. Kan sekarang gitu kan? Sekarang gitu kan? Nah, karena jabatan dunia, karena uang dan sebagainya, gitu kan? Kalau khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya memegang, ya, kepemimpinan, ya, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya,
Lalu apa yang dicari oleh beliau-beliau? Bahwa kepemimpinan dan orang-orang yang diwarisi kedudukan agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pun tidak ada yang bermaksud kepada dunia. Tidak. Mereka meneruskan risalah. Masya Allah. Mereka betul-betul ingin membela umat manusia. Di satu sisi tugas utama adalah menyebarluaskan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Menyebarluaskan agama yang agung. Itu satu sisi yang paling pertama. Mereka jadi khalifah untuk ini. Lalu yang kedua adalah untuk membangun kemaslahatan hidup umat manusia. Terutama orang-orang yang beriman. Agar maslahat hidupnya. Dari sisi perekonomiannya. Dari sisi kesehatannya. Dari sisi apalagi kesejahteraannya. Dari sisi keamanannya. Dari sisi kecerdasannya. Dari sisi keunggulannya. Agar maju semuanya. Bayangkan, yang para sahabat Khulafaur Rasyidin pimpin itu bukan satu negara. Sedunia. Dulu itu yang menguasai dunia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang ujung ceritanya adalah Khalifah Utsmaniyah. Itu ujung ceritanya. Yang pada akhirnya digulingkan. Akhirnya tiap-tiap negara memisahkan diri. Sampai sekarang. Begitu ceritanya. Ya. Begitu ceritanya. Allah. Khalifah-khalifah yang betul-betul dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya seperti itu. Dunia diurus oleh beliau-beliau tapi tidak untuk beliau-beliau. Yang diambil oleh beliau-beliau dan untuk keluarganya sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat minim. Sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat minim. Sampai khalifah-khalifah ini di malam hari tidak berani menyalakan lampu dan di rumahnya sebagai khalifah yang melimpah kekayaan saat itu. Bayangkan, menaklukkan kerajaan-kerajaan di muka bumi. Gara-gara apa? Gara-gara ini lampu minyaknya dari Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat atau banknya, ya, bank, kan? Baitul Mal itu yang menampung semua kekayaan negara, termasuk menampung zakat dari umat. Ya, di Baitul Mal, kan? Malam hari dipadamkan, gak berani memakainya. Allah, yang mana mereka kita dengar dalam manakibnya, di siang hari dihabiskan untuk mengurus rakyatnya, di malam hari pun dihabiskan untuk beribadah kepada Rabbnya, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, doa di malam hari. Sehingga hari-harinya kekurangan tidur. Kan? Itu pemimpin-pemimpin didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendengar manaqib Sayyidina Ali karramallahu wajah bukan cuma di rumahnya, di Baitul Mal, di sela-sela tempat dipakai sholat semua. Disolati semuanya. Kita dengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang saleh, yang ini mengikuti kepada perjalanan kekhalifahan yang 4. Sehingga sepakat semua ulama di dunia bahwa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini kekhalifahan yang sangat agung. Khalifah yang saleh. Coba
Ini seorang khalifah sampai setiap malam orang tidak tahu, rakyat tidak tahu bahwa beliau setiap malam memakmurkan masjid-masjid dari mulai yang dekat sampai yang jauh, di kampung-kampung, di gunung-gunung, sholat tahajud setiap malam berpindah-pindah. Sampai orang tidak tahu. Ini khalifah yang lebih hebat kekuasaannya daripada presiden satu negara. Allah. Ayeuna kakarak jadi RT jarang sholat. Coba jadi RW, kan? Jadi anggota DPR, Masya Allah, banyak yang nggak mau sholat Jumaah, yang lain sholat Jumaah, dia katanya lagi head. Itu, tapi bukan di Indonesia. Ini mah di negara Konoha, enggak. Bukan di Indonesia, bukan Indonesia, ya jangan salah sangka, awas, ya. Allah. Jadi makanya kehasudan mereka bukan dari sisi karena mereka khawatir bahwa khalifah ini mengeruk kekayaan, ya, untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk teman-temannya, itu kan? Lah, tidak. Tapi yang mereka khawatirkan adalah tersebarnya ajaran Islam, tersebarnya ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka khawatirkan. Dan kekhawatiran ini adalah sesungguhnya pada awalnya kekhawatiran setan iblis. Karena setan iblis itu tidak khawatir manusia kaya, enggak, tapi khawatir manusia mengenal Allah, khawatir manusia ibadah kepada Allah, khawatir manusia bertauhid kepada Allah. Lalu khawatir manusia menyebarkan ajaran Islam ini kepada yang lain. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh setan. Lalu ngilik-ngilik hati manusia dan bangsa jin. Lalu lahirlah manusia-manusia setan, lahirlah jin-jin setan, gitu kan? Nah, yang disebut dengan syayatinil insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Artinya manusia dan bangsa jin yang sudah terpengaruh, sudah tercuci otaknya, hatinya dengan pengaruh syaitan ini, sehingga manusia ini kan selalu mengawasi pergerakan agama Islam ini. Jangan sampai agama Islam ini tersebar. Dan itu setiap masa. Tidak akan pernah berhenti. Dan oleh Allah sudah diisyaratkan dalam Quran, oleh Rasulullah SAW sudah diisyaratkan dalam hadis. Yang paling benci adalah Yahudi. Kita harus tahu adalah Yahudi. Dan kelak nanti, ya, yang akan membantai umat Islam, nanti umat Islam akan ada masa dibantai. Oleh siapa? Oleh Dajjal dan pasukannya. Siapa pasukannya? Adalah Yahudi. Ya. Catat itu. Catat itu. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis oleh Nabi yang pasti akan terjadi. Ya, ini bukan prediksi, tapi ini kepastian yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah beritakan kepada kita umatnya, bukan prediksi. Jangan menganggap tingkat Rasul itu memprediksi nanti akan ini, bukan prediksi. Prediksi itu lahir dari akal. Tapi yang dikatakan oleh Nabi apa yang akan datang, kepastian dari Allah, ya, yang diwahyukan kepada Rasulnya, lalu oleh Rasulnya diberitakan kepada umatnya. Kartos? Jelas? Karena khobar Rasul itu pasti. Sebagaimana khobar Allah itu pasti. Itu pasti terjadi. Makanya kenapa
umat Islam dibekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjagaan dari fitnah Dajjal. Apa? Jangan lupa setiap di akhir salat sebelum salam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dan di dalam madhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, membaca doa itu wajib. Orang yang tidak membaca itu berdosa. Itu dalam madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Syafi'i masih mending sunnah. Maka dina waktu tarawih masuk diliwatan ya tete. Bener gak? Padahal semakin sering sholat itu harusnya semakin sering dibaca, maka semakin kemungkinan besar bisa meraih ijabah. Ketika datang nanti fitnah Dajjal, maka orang yang mendawamkan ini, yang istiqomah mendawamkan doa ini, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal, pembantaian yang sangat dahsyat di muka bumi. Itu akan terjadi. Allah, 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 Allah. Allah. Karena kebencian kepada apa? Sebetulnya kebencian kepada agama. Kebencian kepada ajaran yang hak, ajaran kebenaran yang datang dari Allah. Itu yang titik awalnya. Itu titik awalnya. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dari awal ketika masih hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah Allah taala beritahukan kepada Nabi dan kepada para sahabatnya, lalu sampailah kepada kita berita ini, ya, bahwasanya ya, ajaran Islam ini tidak akan padam. Dan bahkan ajaran Islam ini ya, akan jaya di awal dan akan jaya di akhir. Dan hebatnya ajaran Islam ini akan diawali oleh Rasul dan diakhiri oleh Rasul. Lah, diawali oleh Rasul Sayyidina Muhammad SAW jelas. Tapi kalau diakhiri oleh Rasul, bukankah Nabi kita Nabi terakhir, Rasul terakhir? Ya. Tapi kenapa ada bahasa diakhiri oleh Rasul? Bukan Rasul yang baru, tapi beliau adalah Nabi Isa alaihissalam, yang mana nanti akan diturunkan oleh Allah dari langit kedua. Nabi kan bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa menemui Nabi kita, menerima ajaran Nabi di langit ke dua. Jadi kalau berbicara tentang ajaran Islam, Nabi Isa sudah paham, karena Nabi Isa dari zaman Nabi kita hidup juga udah menemui, sudah sowan sama Kangjeng Nabi. Beliau yang menyambutkan di langit kedua dengan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Ketentuan langit itu, setiap langit kuncennya harus satu dari seorang Rasul. Maka jadi pertanyaan, kenapa di langit kedua kok ada dua? Kalau Nabi Isa posisinya nebeng. Posisinya apa? Nebeng beliau. Kan tadinya juga penyelamatan darurat waktu di dunia. Padahal beliau di masa dakwah. Usia beliau kan masih muda, 33 tahun usianya. Bayangkan 33 tahun sedang menjalankan dakwah di dunia ini, ya, di kaum Bani Israel. Nah, siapa yang membantai beliau, yang mau membunuh beliau? Yahudi. Yahudi mengerahkan kemampuannya ya, bahwa Isa harus dibunuh. Nabi Isa sedang ada di satu gunung, sedang ada di satu gubuk, lalu dikepung, ya, pemimpinnya masuk ke dalam gubuk tersebut. Nabi Isa sudah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, terbang kemana? Ke langit.
Dan Nabi Isa sebelumnya sudah cerita kepada sahabat-sahabatnya ya, yang 12 namanya kaum Hawariyin. Hawariyin, 12 orang sahabat sudah cerita bahwa beliau akan begini. Sahabatnya pas Nabi Isa diangkat ke langit, lalu terjadi pengepungan. Sahabat yang 12 ini sedang tidur, sehingga tidak tahu ada pengepungan. Tahu-tahu Nabi Isa sudah tidak ada di dalam gubuk ya, tempat zikir beliau, kholwat beliau. Tiba-tiba rame di satu tempat bahwa Nabi Isa dibawa ke tempat tersebut lalu disalib sampai mati Nabi Isa. Ya, sampai mati. Nah, sempat juga ini kaget yang 12 orang ini sahabat Nabi Isa ini. Kenapa? Kenapa kaget? Karena Nabi Isa kan sudah cerita mau ke langit. Tapi kok kenapa tertangkap? Ada kan? Kenapa tertangkap? Akhirnya yang 12 orang menyamar masuk ke kerumunan orang, melihat jasad Nabi Isa dari rambut persis Nabi Isa, wajahnya persis Nabi Isa, berlumuran darah, disiksa di papan itu ya, di atas tiang. Terus dilihat sifatan-sifatannya tuh sama, tangannya kan yang 12 ini yang lebih tahu kepada sifatan Nabi Isa ya. Tapi Nabi ini yang 12 orang ini begitu melihat dari pusar ke kaki beda. Ini bukan Nabi kita. Yang 12 orang saling toel. Lain. Kenapa? Tuh lihat tuh. Sukuna lain. Kita tahu sifatan sampai kaki tahu. Ini lain. Masya Allah. Merasa lega semuanya. Makanya disebut oleh Allah dalam Quran kan, wa ma qataluhu. Mereka kaum Yahudi tidak membunuh Nabi Isa saat itu. Wa ma salabuhu. Mereka kaum Yahudi tidak mensalib Nabi Isa saat itu. Walakin syubbihalahum. Namun yang dibunuh oleh mereka, yang disalib oleh mereka adalah orang yang diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan itu dari pusar kemana? Ke atas. Barang kesubuku nona kahanap lain. Eta mah koreng. Jebrang gitu. Lain. Ketahuan. Ya, ketahuan. Ya. Lalu yang 12 ini akhirnya munajat bersama-sama malam tersebut, menangis kepada Allah karena belum sempat wada dulu. Ya, pileleyan, belum sempat pileleyan karena ketiduran. Dan akhirnya tertidur lagi, sedang berdoa semuanya. Begitu tertidur, malam itu juga terbangun semua. Begitu terbangun Nabi Isa sudah ada di hadapan mereka semua. Dan Nabi Isa bertanya, kenapa kalian memanggilku? Ya Rasulullah, kami gini kekhawatiran dan sebagainya gitu kan. Dan saat itulah yang 12 ini menyaksikan langsung terbangnya Nabi Isa ke langit. Dan Nabi Isa sebelumnya sudah mewasiatkan kepada yang 12 sahabatnya dan agar menyebar luaskan berita ini kepada siapapun umat manusia bahwa sebentar lagi akan datang Rasul akhir zaman yang bernama Ahmad. Nah, ini makna firman Allah dalam Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau memberi kabar gembira. Ya. Nah, tentang sifatan Nabi akhir zaman beliau ceritakan. Ya. Masya Allah. Jadi yang membunuh Nabi Isa siapa? Yang mau membunuh Nabi Isa siapa? Apakah ini kebencian kepada Nabi Isa-nya? Bukan, tapi kepada ajaran Islam. Semua nabi itu umat Islam.
Semua nabi itu muslim, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya Islam. Inna dina indallahil Islam. Asal usul ajaran dari kaum Yahudi ya Islam. Namun setelah mereka ya, di antara mereka muncul pemikiran-pemikiran yang sesat, lalu pemikiran yang sesat itu akhirnya berjamaah kesesatannya, sehingga dipertahankan pemikiran-pemikiran kesesatan ini, ya, sehingga ketika berbeda dengan pendapat-pendapat pemikiran-pemikiran Islam yang hakiki, mereka tidak mau terusik pemikiran baru mereka yang sudah sesat. Mereka tidak mau terusik. Lahirlah, muncullah kedengkian-kedengkian mereka kepada orang-orang yang beragama Islam dengan benar. Sampai Nabi akhir zaman. Ya. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis yang betul-betul memusuhi ajaran Islam, umat Islam di akhir zaman yang akan membantai adalah kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi itu adalah kaum yang berdarah dingin dan haus darah. Disebut dalam Quran, puluhan ribu para nabi dibunuh oleh kaum Yahudi di masa itu. Nabi dibunuh. Kalau orang biasa dibunuh ya pantas saja. Ya, mereka membantai sana, bantai sini itu kan. Ya, pantas saja. Jangankan orang biasa, para nabi aja dibunuh. Allah. Makanya ya, kita semuanya umat Islam ingat ya, kita harus betul-betul ya merapatkan barisan. Ingat, betul-betul kita menguatkan keyakinan, mengokohkan keyakinan kita. Menyatukan kalimat kita semuanya umat Islam. Jangan mau dipecah belah. Karena mereka ingin melemahkan kekuatan umat Islam itu, cara yang paling jitu adalah dan dengan cara memecah belah. Cara yang paling jitu. Makanya sekarang dimunculkan isu apa? Pembatalan nasab para habaib Bani Alawi. Siapa di belakang mereka? Yahudi. Cuma didomplengi oleh si A dan si B. Sebetulnya di belakang siapa mereka? Yahudi. Fahami. Ya, pahami. Indonesia ini negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, bayangkan. Makanya yang paling dibidik sebetulnya Indonesia. Tapi mereka tahu kekuatan Indonesia. Di mana kekuatan Indonesia? Kekuatan Indonesia itu di dua kelompok besar. Ya. Siapa kelompok besar? Yang pertama adalah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa keturunan Nabi Muhammad yang eksis dan jumlahnya besar di satu negara adanya di mana? Di Indonesia. Eksis dakwah. Eksis dakwah. Kan? Inilah yang dibidik oleh mereka. Dan mereka ada di lingkungan kita semuanya. Ya. Namun Buya kan tidak bisa kalau berbicara rahasia-rahasia begini, ya harus terbuka juga dalam hal ini. Ya, makanya kita harus hati-hati. Karena di seputar kita ada musuh dalam selimbut. Ya, catat oleh kita semuanya. Maka ya, termasuk pembantaian Sayyidina Husain dulu itu radhiyallahu taala anhu alaihissalam, dan ingin mereka dibunuh semua, namun sesuai janji Allah. Sesuai janji Allah melalui lisan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya bahwa taraktu fikum amraini, kami meninggalkan di kalian semua dua perkara, ya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian semua memegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat. Coba perhatikan, ini hadis dan ini tertera terpampang dalam kitab hadis. Yang pertama, Nabi mengatakan kitabullah wa sunnati. Satu kitab Allah, yakni Al-Quran. Artinya Al-Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Pahami? Ini kabar gembira dari Nabi. Kedua, wa sunnati, sunnahku. Artinya sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya sunnah seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ingin menjalankan ajaran Quran, masih segar sampai saat ini. Kalau kita ingin menjalankan sunnah Nabi secara sempurna, masih segar. Masih segar. Ngan urang anu hiji kedul, kedul ngaji, kedua kedul naon, kedul amal. Naon? Kedul naon mimitina? Kedul ngaji, sampai-sampai nggak tahu kandungan Quran dan Sunnah. Kedua kedul apa? Amal, sudah tahu juga nanti diamalkan. Coba, padahal Quran masih segar, Sunnah masih segar. Ingin selamat dari berbagai kesesatan, pegang Al-Quran, pegang Sunnahnya Rasulullah. Amalkan dalam artinya bukan memegang kitab nawai, kitab Bukhari di kikio. Peget kayaknya ku maneh ku tambangkan ada maneh nepi ka paeh. Apa artinya? Apa artinya? Artinya adalah mengamalkan sunnah ini. Ya. Membaca pun hanya wasilah, hanya proses untuk ujung ceritanya, tujuan akhirnya adalah pengamalan. Kadang kita harus mendengar dulu, kadang kita membaca dulu, begitu kan? Apakah sampai di situ? Tidak. Ya, tapi harus sampai pengamal. Kalau kita lihat riwayat hadis yang kedua, redaksinya sama, persis seperti itu. Bahwa kami meninggalkan di kalian dua perkara. Selama kalian memegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat. Ya. Selamanya. Apa kata Kanjeng Nabi? Satu, kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, wa'id roti ahla baiti. Yang kedua adalah keturunanku, ahli baitku. Masya Allah. Artinya Nabi memberikan isyarat bahwa keturunan beliau tidak akan ada habisnya. Makanya ulama mengatakan dunia ini tidak akan terjadi kiamah kalau masih ada seorang saja dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah benar apa yang dikatakan oleh ulama ya, dalam qasidahnya, Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlu baitil Mustafa, ahli baitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, hum amanul ardi, mereka pengaman dunia. Faddakiri, ingatlah. Ya. Kalau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa hadir di dada-dada umatnya yang bukan keturunannya, apalagi di keturunannya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW yang bukan keturunan Kanjeng Nabi banyak yang mengenal kepada ajaran Nabi, Quran dan Sunnah, dan apalagi keturunannya. Dan
Maka ketika umat ini mengikuti, memegang teguh kepada Al-Quran dan kepada keturunannya baginda Rasulullah, yang notabene di keturunannya itu sangat banyak sekali ulamanya, sangat banyak sekali ulamanya, ingat, sampai saat ini bahkan kitab-kitab para habaib ya dikarang oleh dikaji oleh umat Islam, para ulama di seluruh negara. Contoh seperti kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyah itu kan jadi rujukannya para ulama sedunia. Bayangkan dalam madhab Syafi'i, siapa pengarang Bughyah? Habib. Kalau kita lihat salah satu gurunya daripada Syekh Nawawi Banten, daripada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, guru-gurunya daripada Syekh Yasin Al-Fadani sebagai ahli hadis musnidud dunia. Masya Allah, siapa di dalamnya? Di antaranya banyak para habaib-habaib. Coba, gurunya Syekh Yasin Al-Fadani ada yang di Indonesia Habib. Siapa yang suka dihauli oleh kita? Adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang. Kalau putranya Buya ngalamin, dan Buya ya walaupun sebentar alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari beliau. Nah, ayahnya beliau pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, beliau adalah salah satu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yang mana ulama sedunia menjadi kebanggaan kalau mendapatkan sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani, ulama sedunia. Bayangkan kan? Allah. Ya. Dan yang Buya sebarkan kepada umat Islam pun ilmu yang diterima ini ke atasnya juga ada yang jalur-jalurnya dari para habaib, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai wirid-wiridnya, sampai hizib-hizibnya. Bayangkan, ya. Rotib-rotibnya dibaca oleh para wali di muka bumi ini, termasuk Rotib Al-Haddad. Itu Syekhuna Khalil yang masyhur karomahnya sampai menuliskan Rotib Al-Haddad untuk keluarganya, untuk murid-muridnya, ulama-ulama besar, agar diamalkan, diwiridkan, dan itu menjadi favorit wiridan beliau, Rotib Al-Haddad. Siapa yang menyusun? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib. Habib ini. Jadi jangan melihat Habib yang bodohnya, jangan melihat Habib yang ngaconya, yang cuma segelintir. Jangan melihat Habib yang punya pemikiran yang belok, umpamanya yang tidak sesuai, umpamanya. Jangan, yang terpengaruh. Ya, dan itu menjadi PR kita para ulama-ulama Islam, terutama ulama-ulama dari kalangan para habaib, agar meluruskan Habib-habib yang melenceng, baik keilmuan, pemikirannya, akhlaknya, adabnya, agar kembali kepada ajaran datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah dibatalkan sampai akar-akarnya, itu kan. Kan sekarang dibatalkan sampai akar-akarnya. Wah, itu habaib, bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi hanya Sayyid dan Syarif. Oh, Syekh Nawawi Banten saja, gurunya ulama Nusantara, dalam kitab apa? Ukudul Jen mengatakan bahwa Habib Sayyid Syarif sama, itu juga kok. Lalu ilmu kamu dengan Syekh Nawawi kira-kira kalau merasa saya sama dengan sampai kadi sia singgedeng ku aing sia dipecakna ku itu. Tongku Syekh Nawawi ulah ka dieu. Sigana ku Ustaz Nawawi talun oge mal bisa ngomong sia. Aya Ustaz Nawawi. Aya kan? Tuh Ustaz gendong tuh. Ustaz gendong, gitu kan? Nah, Buya macan pernah ngecek jelema yang sombong dengan keilmuannya, lalu dia bisa menjawab
dari pertanyaan Buya. Belum pernah menemukan. Datengin, tanya masalah, terus sampai ukang-ikuk, bola kusut sih ya. Kaset geus ieu mah geus baheula mah kaset geus ngagaleong ieu mah nya. Ya galeong mah bale gitu. Tuh. Allah. Ya. Maka mereka itu ingat berusaha menghilangkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berusaha membantai keturunan Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka tahu, dari sananya tahu, karena Rasulullah pernah berbicara begitu, gitu kan? Ini kunci kejayaan Islam selama Quran dan Sunnah, dan selama para ulama-ulama dari kalangan kaum habaib Sayyid Syarif diikuti, wah, tidak akan bisa ditumbangkan. Dan Indonesia mendapatkan, gitu kan, anugerah terbesar dalam agama. Kenapa? Karena sanad perawi agamanya adalah para sayyid, para syarif, para habib. Wali Songo itu kebanyakannya kan sayyid, syarif, habib. Termasuk yang masuk ke Jawa Barat, Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Beliau ayahnya sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya, ayahnya ya, sebagai syarif sultan di mana? Di Mesir. Makanya dari dulu hubungan Indonesia dengan Mesir itu sangat dekat sekali. Nasab keilmuan, kenapa banyak karangan-karangan kitab yang dijadikan rujukan di Indonesia ini, ya, dari zaman dahulu kala adalah ulama-ulama Mesir. Termasuk kitab tafsir Jalalain. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti orang mana? Ya orang Mesir. Orang Mesir itu kan. Imam Abu Zakaria Al-Ansari orang Mesir. Hatta Imam Syafi'i pada akhirnya jadi orang mana? Orang Mesir. Hatta pemimpin ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani orang mana? Ya orang Mesir. Jadi kebanyakannya dari sana. Makanya kiblat dalam ilmu, kan? Kesini ya, setelah muncul Al-Azhar Asy-Syarif, maka semua berkiblat ke Al-Azhar yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tidak terhitung ulama-ulama wali-wali besar, Masya Allah, yang sanad keilmuannya kepada ulama-ulama dari Mesir. Pahami oleh kita, termasuk dai, dan Masya Allah, yang mengislamkan Jawa, mengislamkan khususnya Jawa Barat, melahirkan murid-murid dan keturunan-keturunan yang mereka ulama-ulama besar, wali-wali besar, ya. Siapa? Adalah Kangjeng Syarif Hidayatullah, termasuk Raja Sumedang, Pangeran Sumedang, keturunan Kangjeng Syarif Hidayatullah. Coba lihat dalam silsilah Pangeran Santri, dan kemana coba larinya ke atasnya? Ya Kangjeng Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Dan catat oleh kita semuanya. Jadi agama yang tersebar di Sumedang ini semuanya adalah dari sanad perawi keturunan Kangjeng Nabi Muhammad. Hatta yang menjadi pangeran dan raja di Sumedang ini keturunan Kangjeng Nabi Muhammad. Apa tidak bangga kita? Tidak bersyukur kita? Maka jangan heran, kok gampang banget kok bisa menghadirkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, guru ulama ya di muka bumi ini. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit datang ke Sumedang, Al-Habib Salim Asy-Syatiri datang ke Sumedang, Al-Habib Umar bin Hafid datang ke Sumedang. Kok dengan gampangnya tanpa diundang? Mungkin ada orang menganggap mungkin Abuya pernah mengundang. La, wallahi demi Allah tidak pernah mengundang. Itu karena apa? Karena beliau-beliau punya hubungan batiniyah yang sangat kuat. Ternyata begitu Buya lihat di fotonya, di foto masih terpampang foto dahulu pangeran-pangeran Sumedang sedang berfoto dengan ulama wali-wali besar Tarim. Loh, ini kan wali besar Tarim berfoto bersama. Ternyata mereka juga punya sanad keilmuan dari sana juga.
Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai terkecoh oleh Thariqah Imadiyah Syaitoniyah. Imadiyah Syaitoniyah, Thariqah Imad Asyaitoniyah. Ini bukan ilmiah lah, bukan ilmiah. Tapi ini mah idlaliyah, tadliliyah, penyesatan. Hati-hati sekarang. Padahal di belakangnya siapa? Yahudi. Cuma banyak yang tidak sadar. Banyak kiai-kiai yang tidak sadar. Banyak umat Islam yang tidak sadar. Jadi kekeh gitu. Karena sudah apa? Tercuci otaknya. Tercuci otaknya, ingat. Kalau kembali kepada kaidah, kembali kepada sejarah, kembali kepada manuskrip, apa yang perlu diperdebatkan? Orang sudah jelas seperti matahari kok. Apa yang patut diragukan? Sudah seperti matahari. Nasabnya para habaib itu dzurriyyah Rasulullah. Dan para wali songo itu dalam manuskrip ya, yang kuno tuh sampai belasan meter tuh manuskripnya. Tuh, itu jelas-jelas keturunan. Ya, keturunan Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam, nah ini Imam Ubaidillah inilah yang dianggap oleh Imad dan rekan-rekannya, kan? Ingat bahwa ini adalah fiktif. Tapi di manuskripnya tuh kesananya Al-Imam Ubaidillah. Namun para keturunan Al-Imam Ubaidillah yang masuk ke Indonesia dahulu dalam penyebaran Islam, tidak ada yang menyandangkan nama Habib. Hatta nama Said juga itu tidak ada kecuali Kangjeng Syarif Hidayatullah. Yang larinya diganti dengan Raden. Digantinya dengan itu. Terus ke Banten, tuh bagus, begitu kan? Nanti ke bawahnya ada Akang, ke bawahnya itu, kan? Macam-macam ke bawahnya itu. Sebetulnya adalah itu untuk ini isyarat gitu kan, kepada nasab yang mulia. Fahami oleh kita semuanya. Nah, maka nanti di akhir yang akan menumpas Yahudi itu adalah keturunan Rasulullah. Siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, yang Nabi sudah sebutkan dari mulai masa hidupnya, sudah Nabi paparkan. Namanya menyamai namaku, nama ayahnya menyamai nama ayahku. Dan dia akan timbulnya di Madinah, besar di Madinah. Nanti diketemukannya di mana? Di Masjidil Haram, ya. Antara Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, di situ. Dan siapa yang menemukannya? Ini orang-orang tertentu, ahli-ahli kasyaf, para aulia-aulia Allah. Ketika apa? Ketika bumi ini sudah penuh dengan kezaliman. Ketika umat Islam sudah terjepit betul-betul tidak ada solusi. Lihat, barulah muncul Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Lalu beliau membangun sistem dakwah yang terhebat sebagaimana datuknya Rasulullah. Beliau juga membangun kekuatan yang terdahsyat sehingga umat Islam dari manapun ingin menjadi pasukannya. Semuanya ingin menjadi pasukannya dari negara manapun. Dan ini sudah ada dalam wasiat Nabi. Kalau kalian menemukan beliau, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, datanglah kepadanya, walau habwan ala salji. Walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Ini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak yang menyusun kitab tentang Al-Imam Mahdi, termasuk ulama besar di mana itu di Bogor, yaitu Syekh Abdullah, ya. Beliau menyusun risalah tentang ini.
Ya. Namun sebelum muncul Imam Mahdi akan datang Mutamahdi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Jangan heran, tukang beras, tukang ojek, tukang grab, kan sekarang ada kan? Jangan heran, karena memang sudah disebutkan oleh Nabi, sebelum datang Imam Mahdi akan muncul dulu yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, gitu kan? Sehingga ketika Imam Mahdi yang benar muncul, orang mula-mula belum percaya, gitu kan? Nah, sehingga pada akhirnya percaya. Lalu setelah itu beliau membangun kekuatan, menyusun pasukan di seluruh negara. Nah, kan? Lalu membangun sistem dakwah terhebat, mengikis habis pemikiran, pemahaman-pemahaman yang tersesat. Semuanya jadi merujuk, menyatu di bawah bendera beliau. Semuanya. Kan? Sehingga madhab dari yang tadinya 4 nanti di akhir zaman menjadi 5, yaitu madhab Mahdi. Kan? Yang mana madhab Mahdi kebanyakannya menyatukan, ya, meminimalisir perbedaan dari yang 4 ini, sehingga semuanya, ya, menjadi masya Allah, ya, ridho semuanya. Ahli bumi ridho, ahli langit pun ridho. Beliau dibantu oleh malaikat. Dalam hadis disebutkan, beliau dibantu oleh bangsa jin, kan? Beliau menaklukkan itu semuanya, menjadi pasukannya, dan yang menjadi pasukannya juga pemimpin-pemimpinnya adalah ulama-ulama besar, wali-wali agung, sehingga muncul yang tadinya ngumpet para wali. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, maka semuanya menampakkan dirinya semuanya. Sehingga nanti orang-orang yang mustajab doa, yang hebat-hebat, sesiduh metu sekecap nyata muncul lagi. Dan kenapa? Karena pengikut Imam Mahdi para wali-wali besar semua. Allah. Ting dek kajamanan ting moal eta urang. Ibu ya mah moga-moga we sing kajamanan. Ya. Matak buya mah nyieun bangunan ge di kuatan. Pangaduan heubeul we acan soteh. Itu beliau cerita sama anak-anak, ya, cerita kalau kita sekarang membangun, ya, fasilitas sarana untuk berjuang di jalan Allah, jangan lupa, ya, harus kokoh. Kenapa? Niatkan untuk menyambung perjuangan kepada perjuangannya Imam Mahdi. Harus yang kokoh, yang kuat, kan? Agar nanti bisa terpakai terus, tersambung. Bahwa perjuangan sekarang adalah perjuangan beliau di akhir zaman. Karena masanya sudah dekat dengan beliau. Makanya ketika ditanyakan, kenapa ini kok besinya, wah, rongkah-rongkah besinya gitu, melebihi kebiasaan tukang pemborong gitu kan. Dan tukang borong biasanya dikurangin. Ini mah malah dilebihin gitu kan. Maaf, pemborong di mana? Di negara Konoha, maaf. Ya, keceplosan ini di negara Konoha. Nah, makanya sekarang banyak jalan yang amruk itu ini, kalau Buya dikokohkan, betul-betul kokoh. Ya. Nah, karena tujuannya diantaranya ke situ. Maka Buya juga mengajak kepada semuanya. Dan setelah tidak lama kemudian muncul Dajjal. Ya. Muncul Dajjal. Setelah kemudian turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Imam Mahdi bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu membunuh Dajjal, membunuh pengikut-pengikutnya, Yahudi semuanya dihabisi semuanya. Nah, amanlah dunia dan jayalah Islam sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan seorang Rasul, diakhiri juga dengan seorang Rasul. Masya Allah. Benar apa yang Nabi katakan, selama memegang teguh kepada Quran dan Sunnah dan kepada keluarganya, Nabi abadikan keluarganya, yaitu Imam Muhammad Al-Mahdi. Beliau salah satu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin umat Islam, bahkan semua umat manusia, bahkan bangsa jin di muka bumi ini. Allah. Semoga kalimat ini manfaat dan berkah bagi semuanya, ya. Semoga dengan wasilah kumpulan ini segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala amal saleh kita diterima oleh Allah, segala hajat kita dan keinginan kita, cita-cita kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah, dan dijauhkan dari segala musibah dan fitnah.
dan juga bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, dan juga semua umat Islam di muka bumi, ya. Semoga oleh Allah dijaga dari segala musibah, dijaga dari segala fitnah, dijaga dari segala kejelekan, dijaga dari semua orang-orang, ya, yang akan merusak kita semuanya, yang akan merusak bangsa kita, yang akan merusak negara kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang beriman, yang bertakwa, yang soleh-solehah, bangsa yang mulia, ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya. Dan di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah dan syafaat dari junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan ahli surga Firdaus a'la tanpa dihisab, tanpa diazab, dengan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.